Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kolaka, Sulawesi Tenggara, hidup sebuah negeri bernama Sorom. Penduduk Sorom hidup dalam ketakutan karena teror dari seekor burung Garuda raksasa bernama burung Konggan. Burung ini kerap meneror desa-desa, memangsa hewan ternak milik penduduk, dan jika tidak menemukan mangsa, ia bahkan berani menculik manusia. Kehadiran burung ini membawa bencana dan ketakutan bagi penduduk Sorong. Setiap kali burung Konggan muncul, langit berubah mendung, dan penduduk bergegas mencari tempat berlindung. Para tetua desa dan penduduk Sorong memutuskan bahwa mereka harus mencari cara untuk mengusir burung raksasa itu agar kedamaian bisa kembali. Mereka mendengar kabar tentang seorang lelaki sakti bernama Larumbalangi yang tinggal di negeri Solumba, yang kini dikenal sebagai Kolaka Utara. Larumbalangi adalah seorang tokoh dari tanah Kabatkat Gading, seorang pahlawan yang dikenal karena kebijaksanaan dan kekuatannya. Ia adalah keturunan dari orang-orang Bugis yang terkenal tangguh. Penduduk Sorom mengirim utusan untuk menemui Larumbalangi dan meminta bantuannya. Sesampainya di negeri Solumba, para utusan menceritakan penderitaan yang dialami oleh penduduk Sorom akibat teror burung Konggan. Larumbalangi dengan bijaksana mendengarkan semua cerita tersebut. Setelah mendengar semua keluh kesah, Larumbalangi memberikan sebuah strategi. Untuk mengatasi burung Konggan, kata Larumbalangi, kalian harus menggunakan bambu runcing yang diolesi dengan racun. Ketika burung raksasa itu menyerang, dia akan tertusuk oleh bambu-bambu beracun tersebut. Mendengar saran ini, para utusan kembali ke Sorom dan menyampaikan rencana Larumbalangi kepada para tetua. Para tetua desa sepakat untuk melaksanakan strategi ini. Mereka mengumpulkan bambu-bambu tua, menajamkan ujung-ujungnya, dan melumuri ujung-ujung bambu tersebut dengan racun. Setelah bambu runcing siap, mereka memutuskan untuk mengadakan sayembara, mencari seorang pemberani yang bersedia melawan burung Konggan. Pada hari yang telah ditentukan, ratusan pendekar dari berbagai penjuru datang ke Sorom untuk mengikuti sayembara. Mereka semua menunjukkan kemampuan dan keberanian mereka di depan para tetua desa. Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilihlah seorang pemuda bernama Tasahea. Ia adalah seorang rakyat biasa, tetapi keberaniannya luar biasa. Tasahea pun dipilih untuk menjadi orang yang akan memancing dan menghadapi burung Konggan. Penduduk Sorom menyiapkan lapangan luas yang dikelilingi oleh bambu-bambu runcing beracun. Tasahea berdiri sendirian di tengah lapangan tersebut, menunggu kedatangan burung Konggan. Lama Tasahea menunggu. Langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan hitam bergulung di atas kepala, diiringi oleh angin kencang. Dari kejauhan, terdengar suara menggelegar yang semakin mendekat. Itu adalah burung Konggan, terbang menuju Tasahea dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika burung Konggan mencoba menyerang Tasahea, sayapnya yang besar tertusuk bambu runcing beracun. Burung raksasa itu berteriak kesakitan, meronta-ronta di udara. Tasahea melihat kesempatan ini dan dengan sigap mengambil salah satu bambu runcing beracun di sampingnya. Ia melemparkannya dengan kekuatan penuh, tepat mengenai dada burung Konggan. Jeritan burung itu semakin keras, dan dalam sekejap, ia terbang menjauh, berusaha melepaskan diri dari rasa sakit yang luar biasa. Namun, tak lama kemudian, burung Konggan terjatuh di atas sebuah gunung. Racun dari bambu runcing telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan akhirnya, burung raksasa itu mati.
Penduduk Sorom bersorak-sorai merayakan keberhasilan mereka. Mereka mengelulukan Tasahea sebagai pahlawan, dan untuk sementara, kedamaian kembali ke negeri mereka. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Bangkai burung konggan yang tergeletak di gunung mulai membusuk dan menyebarkan wabah penyakit yang mematikan. Banyak penduduk yang meninggal dunia, dan tanaman mereka pun banyak yang mati. Penduduk Sorom kembali dilanda ketakutan dan kesedihan. Mereka merasa tidak berdaya menghadapi bencana yang baru ini. Para tetua desa kembali mengirim utusan untuk meminta bantuan Larumbalangi. Kali ini, Larumbalangi memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menurunkan hujan deras agar bangkai burung konggan dan ulat-ulat yang menyebarkan penyakit bisa terbawa banjir. Doa Larumbalangi terkabul. Hujan deras turun selama 7 hari 7 malam, membawa bangkai burung raksasa dan ulat-ulatnya hanyut terbawa arus air. Setelah hujan berhenti, wabah penyakit pun menghilang, dan penduduk Sorom bisa kembali hidup dengan tenang. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Tasahea diangkat menjadi bangsawan, dan Larumbalangi diangkat menjadi pemimpin negeri Sorom. Gunung tempat jatuhnya burung konggan kemudian diberi nama Gunung Mekongga, mengingat perjuangan Tasahea dan Larumbalangi dalam mengusir teror dari negeri mereka. Demikianlah asal-usul Gunung Mekongga, sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara yang penuh dengan keberanian, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.